بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bacalah Quran karena pada hari kiamat orang yang suka membaca Quran akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat, hari yang mengerikan, hari yang menyulitkan, hari yang bahkan sampai seseorang meninggal dunia ketika dia menjadi imam di saat salat subuh berjamaah. Dia baca surah Al-Mudaththir setelah Al-Fatihah sampai di ayat fa'idha nukira fin naqur, maka apabila malaikat meniup trompetnya fadzalika yauma idzi yaumun asir, akan terjadilah hari itu hari yang menyulitkan, maknanya hari kiamat. Sehingga beliau yang bernama Zurarah bin Abi Awfa membayangkan dan memahami ayat yang dibaca tersebut dan seolah membayangkan dirinya akan mengalami kesulitan pada hari kiamat, akhirnya meninggal dunia jemaah. Begitulah orang-orang yang saleh, orang-orang yang memiliki sifat al-khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia membaca Quran di dalam salatnya ataupun di luar salatnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dijelaskan dalam kitab yang sama, bab yang sama, kitab Min Muqawimat An-Nafsiyah Al-Islamiyah bab Al-Khawf. Bayangkan selevel Umar jemaah, orang yang dulu konon pernah ingin membunuh baginda Rasul, akhirnya ketika dia Islam, kemudian bagaimana interaksinya kepada Quran dalam hal membaca Quran, memahami Quran, akhirnya beliau sampai dikisahkan jemaah dia baca surah Al-Mudaththir, dia baca surah At-Tur juz 27 surat ke-52, wat-tur wa kitabim mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Sampai di ayat ini Bapak Ibu, inna 'adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Itu Umar jemaah dikisahkan wajahnya sampai ada bekasan lintangan air mata, karena dia begitu memahami ayat yang dibaca tentang kepastian adanya azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, berbicara masalah azab Allah yang paling ringan menurut kitab hadis, konon nanti di hari kiamat Bapak Ibu, misalkan kaki kita menginjak bara api, itu kepala kita keluar asap yang masih. Begitu sabda Nabi, adab yang paling ringan. Nauzubillah. Apalagi saya pernah Bapak Ibu menceritakan tentang surat Ad-Dukhan ketika saya diundang oleh Pak Prabowo, waktu itu masih menjadi Menteri Pertahanan, sekarang menjadi Presiden. Ya, saya ingat waktu itu saya ceramah diundang acara tabligh akhbar Isra dan Mi'raj di Kementerian Pertahanan. Ya, acara jam 8 tapi subuh sudah dijemput jemaah. Maklum Jakarta itu
Ya, kalau hari biasa macet jamaah, hari Kamis ya. Saya ingat waktu itu akhirnya selesai sholat subuh jamaah langsung dijemput sampai di sekitaran Jakarta Pusat dekat kantor itu saya diajak makan sarapan. Makannya nasi padang ya. Jadi baru tumben saya ngerasain sarapan nasinya nasi padang. Biasa kan kalau makan sarapan tuh bubur ya, nasi uduk, nasi kuning. Akhirnya kira-kira jam 7 saya merapat langsung ke kantor. Dan biasa namanya kantor Kementerian Pertahanan agak berbeda dengan kementerian yang lain, agak prosedural. Diajak langsung masuk ruangan Pak Prabowo ya, didampingi sama anak buahnya Maijen Nugroho sama Brigjen Kosasi. Sekarang Brigjen Kosasi semenjak Prabowo jadi presiden ditarik ya, jadi asisten militer presiden. Kemudian sekarang dia sudah jadi Pangdam Siliwangi ya, pangkat itu naik jadi Maijen Kosasi. Kalau saya manggil Jenderal Mochi. Yang istimewa buat beliau adalah kalau Bapak Ibu buka di YouTube itu, dia itu jenderal tapi jago baca Quran. Coba Bapak minta tidak di YouTube ya, Jenderal Mochi. Ya, saya kalau lagi ada kepentingan dengan pondok saya telepon beliau. Dan orangnya dermawan jemaah. Ya silakan Pak Kiai kirim nomor rekening langsung ditransfer. Jadi orang yang ahli Quran, dermawan, saat yang sama dia punya jabatan jenderal lagi jemaah. Ya, itu kebanggaan orang-orang Banten jemaah karena dia orang dari Banten. Makanya ketika kami kemarin ceramah di Serang, ya, banyak ulama-ulama di Banten juga menyampaikan hal itu. Jadi antara sekian banyak pejabat, ya beliaulah salah satunya yang dibanggakan oleh masyarakat Banten. Pasti setiap daerah itu ada, ya, orang-orang yang punya keistimewaan. Nah, ketika saya ceramah di sini jamaah, ini pelajaran buat kita bersama. Dalam waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan pesan-pesan ini supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha untuk meninggalkan berbagai bentuk-bentuk kemaksiatan. Karena ketika saya menyampaikan ayat itu jamaah yang isi tentang manusia yang di hari kiamat nanti akan diseret, dimasukkan ke dalam api neraka. Setelah dimasukkan ke dalam api neraka, kepalanya itu orang disiram pakai adab air yang sangat panas jemaah. Setelah disiram, ya, dimaki-maki sama malaikat Zabaniyah dengan bahasa dzuk, rasakanlah, innaka antal azizul karim. Katanya engkau orang perkasa, katanya anda orang hebat, katanya anda orang mulia. Bayangkan jamaah. Akhirnya salah satu di antara jamaah, di saat itu banyak jenderal yang masih aktif jamaah. Saya panggil ke depan salah satu di antara semua jamaah itu. Lalu saya bacakan ayat itu jamaah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Peganglah dia, seretlah dia. Siapa dia ini? Manusia yang di dunia selalu berbuat dosa dan tidak bertaubat-taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diseret dia, masukkan dia, thumma subbu fawqa ra'sihi min adabil hamim. Ketika manusia tersebut diseret, dimasukkan ke dalam api neraka, lalu kemudian kepalanya disiram dengan adab air yang panas. Bayangkan Bapak Ibu. Setelah itu dikatakan padanya, dzuk, rasakanlah, innaka antal azizul karim. Katanya anda orang perkasa, katanya anda orang mulia. Bayangkan Bapak Ibu, jika kondisi itu kita alami, jika yang dimaksud oleh manusia tadi itu adalah diri kita, lantaran ketika di dunia kita suka melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sudah jelas. Di situ ada perintah-perintah Allah, di situ ada larangan-larangan Allah. Makanya banyak Al-Quran 20 tahun lebih jamaah dia dakwah Quran, mengharapkan agar umat Islam ini bisa akrab dengan Quran yang merupakan panduan kehidupan bagi mereka, supaya mereka bisa tilawatan wa fahman wa tatbiqan.
wa hifdzan, supaya umat Islam ini selalu membaca Quran, selalu memahami Quran, selalu mengamalkan Quran, dan juga menghafalkan Quran. Makanya hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin hidup berkah sesuai dengan tema hiduplah bersama Quran, maknanya kita harus berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Hadirin, ya. Saya ingin pada saat yang berbahagia ini, sebagai ungkapan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilah tim kami dari BWA yang ada di Banjarmasin, akhirnya kami bisa sampai di Masjid Al-Faizun yang diketuai oleh Al-Mukarram Bapak Haji Kadarus Mawan, ya, Bapak Haji Kadarus Mawan. TV Banjarmasin sekarang, terus isanya boleh dimundurkan. Oleh karena itu para hadirin yang berbahagia, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di malam hari ini, di hari Selasa malam Rabu ini, jamaah Masjid Al-Faizun betul-betul bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu, ya, bisa akrab dengan Al-Qur'anul Karim. Karena bagaimanapun kita faham bahwa inilah kitab suci yang kata baginda Rasul menyebabkan kita kalau berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, kita akan selamat dan tidak akan tersesat selama-lamanya. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, kalau kita hidupnya berpaling dari Al-Quran, dunia akhirat kita akan mengalami kesengsaraan, ya. Maka dari itu para hadirin, saya ingin para jamaah sebelum saya lanjutkan sedikit, refreshing dikit. Bapak Ibu yang punya tangan, coba tangannya diangkat yang sebelah kanan. Sebab kalau Bapak Ibu sehat, pasti tangannya bisa diangkat, betul? Kalau Bapak Ibu sakit, apalagi stroke, bisa nggak angkat tangan? Nggak bisa, jangan sulit. Makanya selama kita mampu mengangkat tangan, tandanya kita bersyukur sama Allah masih diberikan nikmat sehat. Ya, sekarang tangan diangkat, digerakin ke kiri, ke kanan, sambil kita coba selawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Muhammad. Semoga Bapak Ibu yang baca selawat dan selalu berselawat kepada baginda Rasul nantinya akan mendapatkan syafaat. Hadirin berbahagia. Yang kedua, saya mengajak Bapak Sadian membaca salawat bil qulub, ya. Dan waktu singkat saya kepengen Bapak Ibu semua sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Karena orang Bapak Ibu kalau hidupnya sehat punya duit enak. Tapi kalau sehat gak punya duit gak enak. Atau punya duit tapi sakit gak enak juga. Yang lebih gak enak lagi apa? Sudah sakit, gak punya uang, banyak hutang kan? Enak gak begitu? Orang kayak begitu Bapak Ibu harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak istighfar, harus banyak sabar, harus melakukan kegiatan sholat lebih maksimal lagi. Wasta'inu bisabri wassalah. Karena sabar dan sholat itu bisa mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ngalamin kondisi begitu Bapak Ibu makin dekat dengan Allah, dengan kesabaran dia dan dengan ibadahnya kepada Allah, ya. Nah, tujuan saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya ajak sekali lagi baca selawat bil qulub supaya kita ini Bapak Ibu hatinya bersih dari penyakit hati itu kan. Cuma dua yang saya sebut. Pertama, bersih dari penyakit dengki sama orang, sama tetangga, sama saudara. Ini penting Bapak Ibu. Kadang-kadang di lingkungan tetangga sama tetangga saling membenci, saling mendengki.
Bahkan yang parah, saudara kandung jemaah. Heran itu, kok antar mereka saling punya sifat iri gitu. Padahal itu nggak dibolehkan sama baginda Rasul. Bahkan orang berbuat kebaikan ya, jika memiliki sifat hasad, kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan itu akan hilang. Kata Nabi apa? Al-hasad yakulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hasad itu penyakit hati, ya. Dia harus dihindarkan. Kalau tidak, kebaikan-kebaikan kita akan hilang seperti api memakan kayu bakar. Makanya kita kalau sebagai saudara di lingkungan keluarga kita, hilangkan penyakit itu. Sebagai tetangga juga hilangkan, ya. Termasuk kalau dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis, bersihkan itu, ya. Jangan sampai Bapak Ibu terjadi tetangga punya handphone baru kita ngiri, tetangga punya mobil baru kita iri, tetangga punya suami baru ibu-ibu ngiri ternyata ya. Nggak usah ngiri ibu, ya. Emang dia baru nikah ya, nggak masalah. Makanya yang kedua, jauhinlah ya kita sifat yang itu, yaitu sifat takabur. Apa itu takabur? Maksudnya sombong. Ya. Kata baginda Rasul, al-kibr batrul haqq wa ghamdun nas. Orang yang sombong itu cirinya diantaranya suka menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamdun nas, suka merendahkan orang lain. Karena kekayaan dia, karena kehebatan dia, karena keilmuan dia, karena segala-galanya itu, akhirnya orang direndahkan sama dia. Makanya Bapak Ibu, Nabi sebenarnya apa? Jadilah orang yang tawadhu, yaitu orang yang rendah hati. Walaupun kaya, walaupun jadi pejabat, walaupun punya kehebatan, tapi tetap rendah hati. Dan yang kedua, jadilah orang yang tawadhu dengan maksud tahu warna duit. Ya, apa arti tawadhu Bapak sekalian? Tahu warna duit, terutama dalam beramal. Ya. Bapak Ibu saya tanya, kalau untuk beramal, Bapak Ibu seringnya warna apaan? Kuning. Emang ada duit kuning? Ya. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau untuk beramal yang pantas ya. Apalagi kalau buat masjid. Ini Masjid Al-Faizun saya yakin ya, pasti juga dia akan siap menerima amal-amal infak sedekah Bapak Ibu sekalian. Yang sebenarnya bukan buat masjid. Amal infak sedekah yang kita keluarkan hakikatnya adalah buat bekal kita sebagai amal saleh untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau ke masjid tiap hari Bapak Ibu, jangan lupa bawa ini jemaah. Buat apa? Masukin kotak amal, masukin kotak infak. Apalagi tiap subuh ada malaikat yang akan mendoakan orang-orang yang bersedekah di masjid. Ya makanya kalau bisa amalkan jemaah. Udah banyak orang yang mengamalkan itu dan terbukti hidupnya makin berkah. Bahkan rezekinya makin berlimpah. Baik, sekarang angkat tangannya. Kita baca shalawatul qulub bersama-sama. Bapak Ibu semua pegang kantongnya. Ambil duitnya yang warna biru kalau boleh. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang bawa rezeki supaya berinfak. Bismillah tawakkaltu ala Allah ya. Bismillah lillahi ta'ala. Supaya Bapak Ibu bisa sedikit banyak berinfak sedekah, khususnya buat mendukung kegiatan dakwah. Karena saya Bapak Ibu kemarin sempat 2 bulan nggak pulang-pulang, keliling Kalimantan Barat, Timur, Selatan, Tengah, Makassar 2 bulan ya. Dan dakwah BWA ini akan terus sepanjang tahun ini sampai Desember, bahkan saya juga teragenda ke seluruh Indonesia. Makanya dengan doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian, termasuk dari infak sedekahnya, mudah-mudahan Allah memberikan pahala berlipat ganda sambil kita selawat tibil qulub bersama-sama. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi وصحبه وسلم
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Allahumma shalli wa sallim barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah berkahi Bapak Ibu sekalian dan memberikan balasan pahala berlipat ganda dari amal sedekah infaknya, khususnya buat mendukung perjuangan dakwah, terutama kegiatan sahabat dakwah untuk seluruh kabupaten di Indonesia. Jadi hadirin, setelah kami besok ini dari Banjarmasin, kami akan langsung ke Kendari 10 hari. Selesai Kendari awal Mei ke Palu 10 hari. Terus Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, sampai nanti bulan Juli sampai Desember kita ke Sumatera. Kalau kemarin Januari sampai 10 Maret kami ke Kalbar 10 hari, dapat 26 titik jemaah. Pindah ke Kaltim, ya, Samarinda Balikpapan, dapat 16 titik. Pindah ke Makassar 10 hari, dapat 30 titik sebulan. Balik lagi ke Kaltim, Sangatta Bontang 8 hari 24 titik. Terakhir di Pangkalan Bun, Pangkalan Banteng 18 hari jamaah, targetnya 54 titik, alhamdulillah dapat 50 titik, ya. Jadi perjalanan yang menurut saya tidak sederhana jamaah rahimahullah, ya, butuh bekal, terutama sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat juga rekeningnya jamaah sekalian. Karena kalau rekeningnya nggak sehat, ya, dan memang itulah kemudian pentingnya kita bersinergi. Jadi para muslimin di seluruh Indonesia, alhamdulillah, ketika dia mengetahui tentang begitu besar perjalanan dakwah Badan Wakaf Quran dengan seluruh para ulama-ulama yang ada, alhamdulillah mendapat support ya Mas Adian, ya. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, dalam kalimat terakhir tadi saya ingin kepada kita sekalian, terutama ketika ada nasyid-nasyid Islam, ya, yang bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasul, termasuk misalnya tadi kalau Bapak Ibu dengar tentang Siti Khadijah, itu Siti Khadijah itu maksudnya termasuk istri yang setia sama Nabi, ya. Di saat Nabi dalam dakwahnya begitu berat, Khadijah akan berperan sebagai seorang istri. Bahkan dikenal dalam sejarah ketika istri Nabi Khadijah meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, Abu Talib, di saat itulah beliau, ya, dikenal mengalami disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan, yang akhirnya terjadilah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj sebagai upaya untuk menghibur Nabi kita Muhammad SAW. Nah, makanya Bapak Ibu, saya pesan terakhir nih, jadi suami harus sayang sama istri, betul? Jadi istri harus taat sama suami. Saya mau nanya sama ibu-ibu di belakang. Saya mau tanya, ibu-ibu kira-kira sudah jadi istri yang solihah apa belum?
Saya nanya ibu-ibu, sudah belum Bu? Alhamdulillah ya. Kata Nabi Bu, istri yang soleh itu diantaranya cirinya dua. Idza nadarta saratka wa idza amarta ata'atka. Kalau dipandang menyenangkan, kalau diperintah dia taat. Nah ibu-ibu yang di belakang saya tanya, kalau dipandang suaminya menyenangkan apa menyebalkan? Alhamdulillah sudah tiba waktu Isya. Saya mohon izin sedikit Bapak Ibu ya. Insya Allah kita sedikit tunda sedikit saja, nanti insya Allah akan kita tetap sholat Isya berjamaah. Kalau ibu dipandang menyenangkan berarti ibu yang solehah. Kalau ibu diperintah taat berarti itu adalah istri yang solehah. Contoh paling gampang Bu, ibu diperintah suami bikin kopi, saya tanya dibuatin apa enggak? Bapak dibuatin enggak? Alhamdulillah, berarti istri bapak solehah ya. Kenapa? Kalau istri solehah jangan kan diperintah, enggak diperintah saja dia akan terbiasa membuatkan itu ya. Kemudian jadi seorang suami kata Nabi, jadilah suami yang paling baik sama keluarganya, terutama kepada istri dan anak-anaknya. Sebab Nabi pernah bersabda itu, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi sampai 3 kali jamaah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, maksudnya kepada istri dan anak-anaknya. Semoga bapak-bapak di sini adalah orang-orang yang paling baik sama keluarganya. Amin. Sama istrinya juga sama anak-anaknya. Jangan sampai jadi suami yang sukanya KDRT ya. Atau kalau ngomong sama istrinya galak, sama istri orang lain lembut. Ada nggak yang begitu? Ada, mana orang itu? Ya. Jadi kalau sama istri pengennya marah aja, tapi kalau sama perempuan lain begitu lembutnya ya Mas. Ya, hadirin, sesuai dengan tema kali ini, kalau kita mau hidup berkah intinya adalah hiduplah bersama Quran. Ya, perintah Quran kerjakan, larangan Quran tinggalkan. Ya, sholatnya, puasa, zakat, haji, umrah, berbakti sama orang tua laksanakan. Kalau mau berkah laksanakan. Kalau mau berkah, larangan Quran tinggalkan tuh. Yang namanya judi, mencuri, membunuh, durhaka sama orang tua, berbuat syirik kepada Allah, tinggalkan. Apalagi maaf nih, poin terakhir ini yang semuanya tentang dosa kepada orang tua. Ini penting banget Bapak Ibu. Saya kemarin lihat berita miris banget. Ada seorang anak membunuh ayahnya. Bayangkan ya. Na'udzubillah. Ya kemarin kejadian di daerah Palembang. Seorang anak membunuh ayah. Na'udzubillah. Dosa besar. Suatu saat baginda Rasul menyampaikan sebuah hadis, ala unabbi'ukum bi akbarul kaba'ir. Wahai para sahabat, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa besar? Para sahabat menjawab, qulna bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah? Nabi jawab, al-isyraku billah. Dosa besar pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa uququl walidain. Durhaka sama kedua orang tua. Jadi dosa yang paling besar setelah syirik adalah durhaka sama orang tua. Yang ketiga, ala wa qaulu zur, ala wa syahadatu zur. Orang yang bersaksi palsu, tukang bohong. Nah, poin kedua ini saya penting sampaikan sekarang. Bapak Ibu kalau masih punya orang tua, izin mohon maaf, Bapak Ibu bahagiakanlah mereka. Bisa masih punya ayah, masih punya ibu, apalagi sudah tua, bahagiakan mereka. Ya, bikin mereka senang. Dan ingat, jangan sampai kita wala tanharhuma, membentak-bentak mereka ya maksudnya. Inilah perintah Quran. Wa qul lahum qawlan karima. Hendaknya kita berkata yang baik-baik sama kedua orang tua. Ini penting Bapak Ibu. Sekarang banyak anak gara-gara gak ngerti tentang etika berakhlak sama orang tuanya, ngomongnya kasar sama orang tua. Dia gak sadar tuh bahwa dia keluar dari perut ibunya 9 bulan. Ibunya mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, melahirkan antara hidup dan mati.
Maka saya ingin katakan Bapak Ibu, nggak akan mampu orang sehebat apapun dia membalas jasa-jasa kedua orang tua mereka. Ya. Maka Bapak Ibu, kalau nanti pulang dari acara ini, ketemu orang tua, cium tangannya. Cium tangannya, minta maafnya, minta ridhonya. Sama juga kayak seorang istri, ya, kalau pengen dicintai sama suaminya, ntar pulang ke rumah, cium tangan suaminya, cium pipi suaminya, kemudian katakan pada suaminya, aku sayang kepadamu. Kira-kira bisa nggak, Pak? Kalau ibu bisa lakukan itu, saya yakin ibu akan disayang sama suami ibu, betul? Cuman suami ibu akan berkata, kamu kok tumben banget gitu. Tumben banget ini malam, pulang cium tangan, cium pipi, dia kayak bilang aku sayang sama kamu. Ibu jawab, tadi Pak Kiai ceramahnya begitu. Ibu jawab begitu aja. Kalau mau disayang suami, lakukan itu. Ya, baik hadirin. Sebagai penutup, kalau kita ingin hidup bahagia, jadilah orang yang hidup bersama Quran. Yang kedua, jangan sampai kita berpaling dari Al-Quran. Sebab orang yang hidupnya di dunia berpaling dari Quran, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari Quran, hidupnya akan dibuat susah sama Allah. Bahkan ketika dia tidak bertobat, di hari kiamat akan dibutakan matanya ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Bayangkan Bapak Ibu, di dunia kita buta saja nggak enak, apalagi butanya di akhirat. Dan ujungnya ada wala adzabul akhirah asyaddu wa abqa. Dibutakan matanya karena kata Allah ada Quran, kita cuek sama Quran, kita nggak beriman sama Quran, kita melampaui batas dari ajaran Quran. Ujungnya wala adzabul akhirah asyaddu wa abqa. Allah akan adab kita dengan adab yang pedih dan kekal. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sebagai penutup, saya memintanya pakai gamis coklat. Boleh maju nggak sebentar? Sini, maju ke depan. Antum sini. Hadirin, saya mau buat Bapak Ibu sekalian, kalau api neraka panas apa dingin? Api neraka pasti panas. Kalau saya nanya sama Bapak Ibu yang suka main di dapur, api kompor panas apa tidak? Api kompor panas. Kalau api korek tuh, kalau orang suka merokok kan pakai api korek, panas apa tidak? Coba kita buktikan ya Mas sekalian. Ini ada orang yang saya panggil ke depan. Ya. Kita buktikan betulkah api korek itu panas. Ya, nama siapa Pak? Syahrul Ramadan. Bapak Syahrul Ramadan. Wah, namanya berarti beliau lahir di bulan Ramadan. Jangan. Coba Pak Syahrul Ramadan, tangannya angkat begini. Baik. Sudah nikah? Berapa istri? Anak berapa? 2. Mau nambah lagi? Insya Allah. Istrinya apa anaknya? Istrinya apa anaknya? Oh yang jawab ente sih. Satu aja istrinya ya. Di Banjarmasin 1. Baik Bapak sekalian. Ini jadi petunjuknya Pak Syahrul Ramadan. Ya, saya coba akan bakar pakai api korek ya Pak. Dalam waktu 1 menit saja. Ya. Kalau bisa dalam waktu 1 menit jari telunjuknya ini dibakar, dia kuat, berarti beliau ini punya ilmu kebal. Iya ya maksudnya. Karena saya udah yakin api korek itu panas. Ya. Tapi kalau misal dibakar, ya maksudnya ini api korek itu maksudnya. Kalau dibakar ternyata dia nggak kuat, ya dihitung 1, 2, 3 sampai 60, berarti benar api korek ini panas. Ya. Gimana Pak Syahrul Ramadan, siap? Saya cuma mau nanya, siap nggak dibakar? Masya Allah. Saya nggak tanggung jawab ini. Kalau nanti kenapa-napa jadinya. Tapi kalau saya lihat begini nih, tampaknya kayak punya ilmu dalam nih. Soalnya pakai siap-siap aja gitu ya. Oke, coba ya. Bismillah.
Coba Bapak Ibu bantu berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geser juga ya maksudnya. Panas ya? Panas. Panas ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pasti panas ya maksudnya. Ya. Kita tadi belum nantang, siap-siap katanya. Ya. Jadi ini bukti jamaah. Ya, bahwa api korek sebentar saja kita kepanasan nggak kuat. Bayangkan kalau api neraka ya. Makanya tadi saya di mukaddimah saya ceramah, kenapa saya bawakan ayat 666? Apa itu 666? Surat 66 ayat 6. Namanya surat At-Tahrim. Yang artinya apa? Wahai orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai kesentuh api neraka. Jangankan api neraka, api korek saja kita nggak sanggup panasnya. Kenapa? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu dari batu-batuan dan dari manusia itu sendiri yang dibakar. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak pernah durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah perintahkan malaikat siksa manusia itu, maka akan diazab sama Allah. Makanya hadirin, ilustrasi ini memberikan pelajaran buat kita. Jangan sampai kita semua nanti menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya kita minta sama Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Nabi ngajarkan doa itu. Orang yang baca doa itu, kata Nabi apa? Surga akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma adkhilhu jannah. Masukkan dia ke dalam surga. Ketika kita berdoa minta perlindungan dari neraka, neraka akan berdoa, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkan neraka darinya. Makanya kita diajarkan tuh, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baca itu doa supaya surga dan neraka doain kita. Surga doain kita masuk ke dalamnya, neraka doain kita dijauhkan dari tempatnya. Ya, gimana Pak Salim, masih enak? Beri juga, makasih banyak ya. Maaf dari batin. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bahwa kita semua yang hadir jangan sampai kesentuh api neraka. Jangankan api neraka, jamaah, api korek saja kita nggak sanggup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Syahrul. Nanti kalau kenapa-napa hubungin ketua masjid ya. Tadi saya tanya, siap sih? Tadi berarti cuma bohong-bohongan doang ya. Tapi bila kuat insyaallah ya. Barakallahu fikum wa ahlikum. Hadirin, mari kita saksikan sedikit tayangan tentang distribusi Quran sebagai pembuktian bahwa BWA 20 tahun ini bekerja, berdakwah keliling seluruh Indonesia, mengumpulkan wakaf-wakaf dari umat Islam di seluruh Indonesia dan mendistribusikan juga ke seluruh Indonesia. Hadirin yang berbahagia, saya tadi sempat lupa menyampaikan sebuah kisah di Palangkaraya kemarin ketika ada ibu-ibu dari BKMT. Beliau ikut berwakaf Quran, tapi saya bilang tolong ibu, kalau mau beramal wakaf Quran jangan lupa niatkan pahalanya juga buat kedua orang tua. Ternyata beliau niat itu. Ya, saya niat bismillahirrahmanirrahim ingin berwakaf Quran. Setelah dia niatkan pahala buat orang tuanya, dihadirkan wajah orang tuanya, bapaknya, ibunya semua, ya, mertuanya, anaknya, semuanya. Akhirnya Bapak Ibu selesai dia ikut acara pengajian itu, dia langsung sholat zuhur. Habis sholat zuhur dia ketiduran jamaah. Ketika ketiduran ternyata dia dimimpikan oleh Allah, dia bisa berjumpa dengan ibunya yang sudah meninggal dunia. Dalam keadaan tersenyum, bahagia memegang mushaf Quran, seolah-olah amal wakaf yang baru saja dia amalkan itu seperti langsung membahagiakan orang tua. Makanya malam ini pun jika Bapak Ibu berniat, saya katakan niat terlebih dahulu, bukan tunaikan malam ini harus ya.
Tapi jika memang rezekinya ada niat malam ini, bismillah. Andai belum, buat besok hari atau lusa dan seterusnya. Dan ketika pengalaman kami di beberapa tempat, termasuk Bupati Sukamara kemarin, dia orang Bapak Ibu yang begitu sangat prihatin kepada orang tuanya. Sebab ibunya meninggal dunia ketika waktu Covid, sehingga sebagai anak nggak bisa menyentuh jasad orang tuanya itu. Sehingga ketika kami ceramah tentang doa buat orang tua, ya diceritakan tentang seorang wanita, seorang ibu, dia langsung nangis Ustaz. Ya, makanya mudah-mudahan dengan amal baik ini menjadi amal terbaik buat orang tua kita sebagai bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Malam ini kita bersyukur dua jamaah kita sudah maju ke depan yang akan menunaikan niatnya berwakaf Al-Quran sebanyak 20 Al-Quran. Mari kita ikuti sejenak teknik berniatnya, sekaligus juga buat Bapak Ibu pun jika nanti ingin berniat silahkan. Kemudian setelah itu nanti kita doakan sebagai doa khusus. Dan seperti yang tadi Ustaz Wahyudi bilang, bagi yang pertama maju ke depan akan diberikan kenang-kenangan. Pertama sorban dari yang saya pakai ini, kemudian sertifikat sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah berwakaf Al-Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buat Bapak berdua, supaya lebih fokus dan konsentrasi, mohon izin pejamkan matanya selama 30 detik saja. Kemudian hadirkan wajah orang-orang yang Bapak cintai, terutama kedua orang tua, mertua, istri, anak-anak. Jika ada sudah menantu, cucu, insya Allah ada, hadirkan semua. Ya Allah, di malam hari ini, di masih bulan Syawal, di Masjid Al-Faizun, bismillahirrahmanirrahim, dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, saya ingin berwakaf Al-Quran sebanyak 20 Al-Quran senilai 3 juta rupiah. Ya Allah, terimalah amal wakaf saya ini, sampaikan pahalanya ya Allah untuk keluarga saya, diri saya, istri saya, anak-anak saya, termasuk kedua orang tua saya yang saya cintai, ayah saya, ibu saya. Jika ayah ibu saya masih ada, bahagiakan ya Allah. Jika seandainya ayah ibu saya sudah meninggal dunia, jadikanlah alam barzahnya, alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadikan ini amal terbaik untuk mereka ya Allah dari anaknya. Juga buat kedua mertua saya ya Allah. Ya Rabb, dengan keutamaan wakaf Quran ini, berkahkan usaha saya, pekerjaan saya, bisnis saya. Berkahkan keluarga saya semakin sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak saya semakin saleh salihah, menjadi ahli-ahli Quran. Dan juga sehatkan jasmani rohani saya. Sembuhkan jika ada penyakit dalam diri saya. Ya Allah, dengan keutamaan wakaf Quran, mudahkan saya agar bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak angkat tangannya, aminkan doa khusus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ajrakallah fima anfaqtahu wa barakallah fima abqaituhu wa jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum qabul hajatikum. Semoga Allah memberikan pahala buat Bapak dari amal wakaf ini dengan pahala yang berlipat ganda, memberkahi harta yang masih ada, memberkahi keluarganya, mengabulkan segala hajat-hajatnya dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.